Oke, jadi kali ini saya bakalan sedikit ngebahas alur cerita anime dengan genre game atau permainan yang berjudul Darwin's Game. Anime ini cukup berbeda dengan anime-anime genre permainan yang lainnya. Karena apa? Karena di anime ini kita tidak masuk ke dalam sebuah game dan kita tidak di tensei, tidak dikirim kayak Sword Art Online gitu, enggak. Anime ini beda. Jadi anime ini memberikan para pemainnya sebuah kekuatan atau senjata yang dapat digunakan untuk bertarung bernama sigil. Nah, sigil ini seperti kekuatannya lah. Pertarungan anime ini berlangsung di dunia nyata. Jadi si pemainnya tidak dipindahkan ke dalam game, tapi di dunia nyata. Oke, langsung aja. Di awal episode, ada seorang anak SMA yang dikejar, laki-laki yang dikejar oleh pria berkostum panda yang dapat menghilang. Anak ini seperti sangat ketakutan dan mencari bantuan sambil memegang HP-nya. Sampai dia memencet salah satu kontak di teleponnya, yakni Kaname. Anak laki-laki ini pun terpojok dan akhirnya terbunuh atau dibunuh oleh pria berkostum panda tadi. Saat mati, tubuh anak laki-laki ini menghilang, meninggalkan jejak layaknya blok-blok kecil seperti Lego. Jadi membekas gitu. Bekas matinya bukanlah jasad, tapi berubah menjadi Lego. Scene berganti ke sekolah, di mana di sana ada Kaname, sang tokoh utama anime ini, yang tadi dikirimi pesan oleh orang yang terbunuh tadi. Di sini kita akan tahu kalau laki-laki yang mati tadi adalah Hamada, yaitu teman baiknya Kaname. Dan di sini pun ada salah satu temannya Kaname yang menanyakan, "Di mana Hamada? Apakah kau melihat Hamada?" katanya. Kaname tidak mengetahuinya dan dia berkata, "Tapi Hamada mengirimkan sebuah game kepadaku yang isi gamenya itu adalah Darwin's Game." Si temannya yang satu ini yang tadi menanyakan keadaan Hamada, dia segera melarang Kamane untuk menyentuh game itu. "Jangan kau sentuh." Tapi karena Kamane terlanjur menyentuh game tersebut, game itu terinstal otomatis di handphonenya Kamane. Secara otomatis terinstal dan langsung muncul keluar ular dari dalam ponselnya, menggigit lehernya si Kaname tersebut. Kaname langsung tidak sadarkan diri dan dilarikan ke UKS oleh teman-temannya tersebut. Karena dia merasa tidak enak badan, dia pun pulang ke rumah. Saat akan pulang ke rumah, Kaname diingatkan oleh temannya agar tidak menyentuh game itu, tapi dia pun penasaran. Apa sih? Kan ini cuma sebuah game. Dia berpikir seperti itu, akhirnya dia pun menyentuh atau membuka si game tersebut. Secara otomatis ternyata dia langsung matching pertarungan bersama seseorang di sana, yang bukan lain adalah si panda. Kaname yang mengira itu adalah game biasa, dia masih santai di situ sampai akhirnya dia melihat sosok si panda di hadapannya sendiri. Kaname yang tidak sadar akan dibunuh hanya diam, sampai akhirnya si panda menebaskan pisau yang dia bawa. Syukurlah, di sini Kaname berhasil menghindar dan melarikan diri ke polisi. Sesaatnya di polisi, ya tentu, polisi itu malah ikut dibunuh oleh si panda ini. Kaname terus melarikan diri hingga temannya yang bernama temannya yang bernama Kyoda tadi datang untuk menyelamatkan Kaname. "Sudah kubilang jangan kau sentuh game tersebut." Namun Kyoda pun bukan tandingan dari si panda, sampai akhirnya Kyoda pun tertusuk karena si panda ini bisa menghilang ya. Si panda ini terus mengejar Kaname yang melarikan diri bersama Kyoda. Kyoda yang tadi tertusuk dibopong sama Kamane kan akhirnya. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah parkiran gedung parkiran. Dia bersembunyi dan Kaname yang mengkhawatirkan si Kyoda ini, dia memancing si panda agar mengejar dia. Kaname pun terpojok, tapi syukurlah si panda ini malah mati tertabrak mobil ya, karena di parkiran banyak mobil, dia nggak ngelihat adanya orang karena si panda ini bisa menghilang, dia tertabrak oleh mobil dan dia mati di sana. Setelah si panda mati, berubah menjadi blok-blok seperti di awal,
Kaname segera bergegas menuju ke temannya yang tertusuk tadi, tapi ternyata yang tersisa di sana hanyalah sebuah blok bekas yang menandakan temannya itu pun mati. Pertarungan selanjutnya adalah ketika Kaname tidak tahu game ini game apa, dia pun dikasih tahu gitu saat permainan bersama si panda itu, ada wanita yang memberitahu dia tentang game ini. Sampai akhirnya si Kaname itu ngajak si perempuan yang bernama Shuka ini untuk bertemu. Shuka ini memiliki sigil rantai yang dia bisa memainkan sigil itu layaknya si rantai itu memiliki nyawa sendiri gitu. Jadi si rantai itu bisa mengejar kemanapun targetnya, walaupun ada batasnya karena rantai ya. Kaname yang tidak tahu apa-apa tentang game ini bertarung dengan Shuka dengan susah payah karena dia tidak tahu sigilnya itu apa. Sampai akhirnya di tengah-tengah permainan, di ambang kematiannya Kaname, tiba-tiba sigilnya muncul dan sigilnya Kaname ternyata adalah sebuah pencipta. Tiba-tiba sebuah pistol muncul dari tangannya dan dia pun segera menembak Shuka, tapi tidak kena. Pertarungan menjadi sengit sampai akhirnya Kaname berhasil memojokkan si Shuka dan Shuka pun menyerah menjadi bawahannya di sini. Selanjutnya Kaname dan Shuka kencan sekalian berburu event baru dalam game tersebut. Kaname yang mengalahkan Shuka dan Panda dalam waktu yang sangat singkat, padahal dia masih pemula. Tentu saja dia menjadi incaran oleh pemain-pemain lain. Sampai salah satu anggota klan Danjo menemukannya. Dan dia pun dipaksa bertarung dengan orang tersebut. Tentu saja Kaname menang dengan kecerdasannya. Ya, Kaname menangnya dengan kecerdasannya, bukan dengan membunuh lawannya ya. Sampai saat ini Kaname belum membunuh lawannya. Paling dia memaksa lawannya untuk menyerah, gencatan senjata, atau mungkin jadi teman. Lalu event dari game ini adalah game mencari harta karun. Saat event ini dimulai, mereka semua dipindahkan ke tempat-tempat lain. Jadi berubah jadi kotak-kotak blok tadi dan pindah ke tempat lain. Di sini kita akan bertemu dengan Wang, ketua klan Age, yang sangat kuat dan kejam, kayak preman gitu. Shuka yang dipisahkan dari Kaname pun langsung mencari Kaname untuk berkumpul dengannya. Event kali ini adalah mengumpulkan sebuah ring. Siapa yang tidak menemukan 3 ring, dia akan game over dan mati. Dalam event itu, ada 300 ring dengan 300 pemain. Dengan kata lain, hanya akan ada 100 pemain yang selamat dalam game ini. Kaname diteleport ke sebuah hotel, dan di hotel situ dia bertemu dengan pria yang menggunakan submachine gun. Kaname terus berjuang melarikan diri dari pria tersebut, tapi dia pun terpojok sampai akhirnya menyerah. Namun, Kaname tidak dibunuh di sini. Kaname yang melarikan diri dari pria tersebut bertemu dengan seseorang bernama Rain. Rain adalah si pemilik rahasia pemain-pemain lain, penjual rahasia gitu. Hacker-hacker. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama. Saat Kaname hendak menaiki lift, dia kembali bertemu dengan orang yang membawa machine gun tadi dengan 2 musuh lain, yang ternyata dia dikendalikan oleh pria yang disebut tukang kebun. Tukang kebun di sini karena dia mengendalikan tanaman dan tanamannya bisa menghipnotis orang lain. Kaname berhasil menemukan si tukang kebun ini ada di lantai bawah di tempat security. Jadi si tukang kebun ini mengendalikan orang lain untuk membunuh orang tersebut dan dipantau dari CCTV. Tentu, Kaname langsung bertarung dengan si tukang kebun tersebut. Awalnya Kaname itu terpojok karena si tukang kebun itu bisa menggunakan tanaman yang sangat keras untuk melapisi dirinya gitu. Jadi kayak robot, dia berubah kayak robot. Akhirnya si tembakan Kaname pun tidak ada yang tembus. Sampai akhirnya skillnya Kaname tiba-tiba terupgrade dan merubah si peluru-peluru dan segala macamnya gitu. Senjatanya di-upgrade sampai akhirnya bisa menembus si perisai dari tukang kebun tersebut. Nah, tukang kebun tersebut pun kalah dan akhirnya mereka menjadi teman. Jadi bukan teman, klan dadakan.
Lalu di sisi lain, Suka dijebak oleh seseorang pengguna sigil air di stasiun bawah tanah. Kalau di Jepang kan ada stasiun bawah tanah ya. Suka yang dijuluki Ratu Tak Terkalahkan pun hampir mati di situ karena dia terendam oleh air. Dan hanya bisa mengirimkan pesan kepada Kaname, "Selamatkan aku." Kaname yang membaca pesan itu, yang mengira kalau itu hanyalah sebuah candaan, dia segera mencari Suka untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, di sana ada anak kecil yang menjebak si Suka dan hampir membunuh Suka tersebut. Di akhir untuk menyelesaikan event ini, tim Kaname melawan tim Age. Di sini awalnya mereka terpojok kalah karena Age terlalu kuat. Namun dengan kecerdasan Kaname dan juga kekompakan tim yang lainnya, kali ini mereka berhasil memenangkan event dan kembali diteleport ke tempat berbeda-beda karena event telah selesai. Jadi mereka menang dengan mencurangi si Age, cuman karena mereka diteleport, jadi si Age nggak bisa bunuh si Kaname gitu, nggak sempat bunuh si Kaname. Selanjutnya dia latihan di klannya Danjo hingga dia menjadi berotot dan kuat, siap bertarung lah. Lalu dari Danjo tersebut, dia diculik oleh seorang wanita peringkat 1 di Darwin Games, yakni Suelan. Dia adalah keturunan dari sang pembunuh, dari pembunuh bayaran ya, keturunan dari pembunuh bayaran. Dia tertarik pada Kaname karena bakatnya dalam peperangan. Tapi anggota klannya Kaname walaupun tahu lawannya adalah peringkat 1, dia tidak mau menyerahkan Kaname begitu aja. Sampai akhirnya mereka pun adu klan di sana. Klannya si Suelan dan juga Kaname. Kaname dan kawan-kawan berhasil mengalahkan si Suelan tersebut. Sampai akhirnya si Suelan ingin bergabung ke klannya Kaname. Karena ya Kaname terlalu kuat. Tapi pertarungan Kaname itu tidak selesai di situ aja. Karena si Wang ini, pemimpin klan Age, sangat jahat dan kejam. Dia menculik teman baiknya Kaname untuk memancing Kaname datang ke tempatnya. Tentu semua itu karena dia kalah dan event dendam gitu. Kaname yang selalu berpikir untuk tidak membunuh musuhnya, saat tahu Age membunuh si temannya ini, Kaname langsung menembak salah satu anggota dari klannya Age dengan tatapan dingin, dan dia berkata, "Dari tadi kau berisik." Dar, ditembaklah. Dari sini Kaname membulatkan tekadnya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya untuk menyelesaikan game tersebut. Karena Kaname ingin segera menyelesaikan game sampah tersebut. Nah, di sini Kaname bertarung dengan sangat brutal ya. Pergerakannya sangat pelan, tapi benar-benar bisa membunuh orang yang ada di situ. Age, si raja di sini, pemimpin di sini, dilawan oleh Shuka. Tentu saja karena Shuka adalah anggota terkuatnya Kaname. Sampai si Age ini dicincang-cincang oleh Shuka. Tangan, kaki, semuanya dicincang oleh Shuka. Dan terakhir, dia dilemparkan ke luar. Setelah tercincang-cincang dan babak belur, dia bertemu dengan Kaname yang menundukkan pistol kepadanya. Disitulah dia mati. Dan akhirnya Kaname menjadi raja baru. Nah, di daerah kekuasaannya Kaname di akhir, dia tidak mengizinkan siapapun memainkan Darwin's Game. Jadi setiap ada yang memainkan Darwin's Game akan dia bunuh. Tuh. Animenya selesai sampai situ. Pas lagi kuat-kuatnya malah selesai, tapi katanya ada season 2-nya sih. Ini mudah-mudahan season 2-nya cepat rilis agar rasa penasaran kita semua bisa diobati. Oke, bye-bye. Cukup sekian, matai masyo.